Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini kita akan bahas lagi video dari Luis Prasetyo yang berjudul Kristen Hasil Tipuan. Parah, Yahya Waloni asal mangap. Kita akan langsung tonton videonya, ada bisa akan kita komentar guys. Tidak ada manusia yang mampu melawan Yahudi. Mana ada bangsa yang mampu melawan Yahudi? Tidak ada. Ini bangsa paling biadab. Jadi saya bilang orang Kristen itu hasil tipuan orang Yahudi. Sebentar sebelum kita lanjut, yang perlu Anda ingat adalah apa yang dikatakan oleh Ustadz Yayul ini adalah Kristen adalah hasil tipuan orang Yahudi. Ingat ya, hasil tipuan orang Yahudi. Jadi dia ngomong secara orang, oknum, bukan bangsa Yahudi, bukan secara bangsa gitu. Tapi hasil tipuan dari orang Yahudi. Nah, sama kayak misalnya hasil tipuan dari orang Indonesia. Berarti bukan ngomong dari secara bangsa Indonesia, tapi oknum orang Indonesia gitu. Paham ya? Nah, jadi kita akan buktikan di video ini kalau Luis itu tidak mengerti itu. Dia selalu gagal paham. Orang ngomong A, dia bahasnya B. Usai Yahudi ngomong tentang orang Yahudi, nanti dia ngomong sebagai bangsa Yahudi nanti. Dia akan menggeneralisir semuanya. Nanti kita buktikan guys. Betapa gagal pahamnya dan salah tangkapnya Luis Prasetyo akan apa yang orang sampaikan. Selalu begitu di video-videonya guys. Kita akan buktikan. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan bahas lagi nih soal Yahya Waloni. Ya memang bapak ini udah di penjara ya guys, tapi pemikirannya kan masih beredar. Dan pemikirannya ini bisa membuat orang salah paham karena masih banyak. Jadi Yahya Waloni di penjara akibat dari ajaran kasih. Ya. Di mana mereka ini ya sebagai orang Kristiani mengklaim ajarannya ajaran kasih, tapi faktanya mereka melaporkan orang lain hanya karena berbeda keyakinan dengan mereka. Ketika saya ini menyampaikan di depan jemaah kaum muslimin tentang kekristenan, karena ya guys ya dalam Islam, akidah Islam, kita meyakini kalau Islam itu agama yang ada sejak awal mula. Ya, semua nabi beragama Islam. Mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad semuanya beragama Islam. Nah, di tengah perjalanannya ya, agama Islam ini diselewengkan oleh manusia ya. Ajaran Musa ya, ajaran Nabi Musa diselewengkan. Mereka ada nyembah sapi, patung sapi ya, ada lagi yang lain-lain gitu, nyembah apa lagi gitu. Ya. Jadi diselewengkan jadi agama Yahudi. Nah, di zaman Nabi Isa ya, itu diselewengkan menjadi agama Kristen, Protestan dan segala macamnya. Dan di zaman Nabi Muhammad itu selewengkan menjadi ajaran Syiah dan lain sebagainya. Jadi apa ya? Kita ngomong tentang itu akidah Islam. Jadi kita berhak menyampaikan itu kenapa? Karena itu semua ada di Quran. Bahwa kitab-kitab sebelumnya dan ajaran nabi-nabi sebelumnya itu sudah dibawa oleh manusia. Nah, referensinya apa? Ya kita sebutlah agama itu sesuatu yang apa yang berhubungan dengan nabi-nabi kita, berhubungan dengan Nabi Isa, ya, berhubungan dengan Nabi Musa, itu adalah agama Yahudi dan agama Kristen, gitu. Ini masih ada relevansi dalam Quran, gitu guys. Nah, tapi ketika umat Kristen bahas tentang Islam, itu nggak ada relevansinya. Dia kita tidak bahas tentang Nabi Muhammad, bukan? Mereka gitu. Nah, ngapain Anda bahas? Kalau kita, jadi usaha kita ini wajar membahas itu dan di tengah kaum muslimin pula gitu. Sebagai kita kaum muslimin, kalau agama Islam ini sudah dibawa oleh tangan manusia, ya ada penyimpangan dari ajaran nabi-nabi sebelumnya. Nah, itu disampaikan sebagai pelajaran untuk akidah Islam gitu. Tapi ini kan dipermasalahkan gitu. Nah, malah laporan ke polisi. Jadi itulah bentuk dari ajaran kasih. Jadi ini ciri-ciri orang munafik guys. Mulutnya ngomong ajaran kasih, tapi tindakannya melaporkan usaha-usaha kita gitu. Ya kan? Hanya karena berbeda keyakinan dengan mereka. Memang kita harus luruskan, karena kalau nggak diluruskan nanti dipikir apa yang dia omongin bener. Nah ini yang paling bahaya. Justru video-video kayak Luis gini ya, kita kan bisa counter lagi gitu guys. Jadi usaha-usaha kita sudah menyampaikan apa yang benar. Lalu Luis mencoba meluruskan, padahal yang dia coba luruskan itu adalah sesuatu yang sudah lurus gitu. Jadi coba luruskan dia sehingga bengkok. Nah kita akan meluruskan lagi yang
Louis bengkokkan itu gitu. Itu barang udah lurus guys ya. Ustaz sampaikan udah lurus, dibengkokkan Louis, kita luruskan lagi gitu. Jadi apa ya? Video-video kayak Louis ini sebenarnya bagi saya itu adalah suatu apa namanya? Sarana saya untuk dakwah gitu, untuk menyampaikan. Jadi apa yang disampaikan Louis ini adalah justru tidak meneruskan apa yang Ustaz sampaikan, tapi malah membengkokkannya dan kita akan teruskan lagi guys. Yang diomongin banyak banget yang keliru. Jangan sampai orang-orang yang Kita membuktikan sebenarnya Louis yang keliru dalam memahami apa yang disampaikan Ustadz Yawaloni, dan bahkan videonya tuh dia disampaikan lengkap. Beda dengan saya selalu mengomentari video Louis itu dengan lengkap dari awal hingga akhir. Bukan seperti Louis yang hanya ambil potongan tanpa mengambil intisari dari, bahkan tidak mengomentari semuanya gitu, sehingga dia gagal paham guys. Kita buktikan. pikir itu benar, jadi kesesat guys. Itulah gunanya ada channel ini, untuk meluruskan orang-orang seperti ini. Kali ini yang dia bahas adalah soal katanya Kristen itu bentukan Yahudi guys. Kristen bentukan Yahudi. Tadi Ustaz Yahudi ngomong apa? Apakah Kristen bentukan Yahudi atau Kristen bentukan apa? Tipuan orang Yahudi. Ingat, orang Yahudi dengan Yahudi itu beda loh guys. Kalau Anda ngomong Yahudi, ya itu esensinya adalah satu bangsa, ngomong tentang bangsa. Tapi kalau orang Yahudi, berarti oknum di bangsa Yahudi. Sama kayak Indonesia dengan orang Indonesia itu beda. Kalau Anda ngomong Indonesia, itu artinya Indonesia sebagai bangsa. Tapi kalau orang ngomong orang Indonesia, berarti orang yang ada di Indonesia. Nah, jadi Louis nggak bisa menangkap apa yang Ustadz Yahudi sampaikan. Dia menyampaikan tentang Kristen adalah hasil tipuan dari orang Yahudi, bukan dari hasil tipuan dari bangsa Yahudi, ya, atau bang Yahudi sebagai bangsa gitu. Ini Louis sekali lagi ya selalu saja gagal paham di video-videonya. Jadi gimana dia bisa meluruskan sesuatu kalau dia aja gagal paham gitu. Orang sampaikan A, dia malah membahas B guys. Ini apalagi ini guys. Ada saat-saat dimana mereka menuduh bahwa nggak ada hubungannya Kristen itu sama Yahudi. Tapi di sisi lain dibilang, oh Yahudi itu yang membentuk Kristen. Dan Karena ada oknum Yahudi, jadi kalau Luis ini paham ya, tapi saya tidak paham. Makanya pakai nalar Anda, logika Anda pakai Luis ya. Berarti ada orang-orang Yahudi ya yang itu menolak Yesus baik sebagai nabi maupun sebagai Tuhan. Nah, ada orang Yahudi, contohnya Paulus, yang ya menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi nggak semua orang Yahudi itu sepakat guys. Bahkan kalau Anda lihat Yahudi sekarang, di Israel sekarang, itu agama Yahudi ada, yang beragama Kristen ada, yang beragama Islam juga ada. Itu buktinya mereka sebagai bangsa aja itu berbeda-beda pandangannya. Jadi kita bukan ngomong secara sebagai bangsa, tapi orang-orangnya gitu guys. Nah, orang Yahudi ya itu waktu Yesus diutus itu mereka menolaknya. Bahkan mereka menuduh Yesus menyamakan diri dengan Tuhan. Yang mana itu Yesus tolak mentah-mentah. Yesus katakan, kenapa kau perbuatan baikku yang mana membuatmu mengira aku memuja Allah itu. Nah, bahkan Yesus sampaikan, kalian saja di Alkitab itu disebut sebagai Allah, menyebut kalian itu sebagai Allah gitu. Tapi kalian tidak membuat kalian diri Tuhan gitu. Kenapa aku yang mengatakan diriku anak Allah, kalian menuduh aku menyamakan diriku dengan Allah gitu guys. Jadi mereka aja tuh sebagai disebut Allah tuh nggak masalah gitu. Bukan berarti mereka Allah. Karena Allah langsung menyebut mereka tuh Allah, orang Yahudi ini. Tapi Yesus menyebut diri anak Allah, kenapa dikira menyamakan diri dengan Allah gitu. Jadi Yesus ingin mengatakan, kalian ini bagaimana sih gitu kan. Kalian aja begitu nggak ada suatu masalah gitu. Kenapa aku jadi dipermasalahkan gitu. Itu intinya guys. Nah, jadi tapi ada orang Yahudi ya yang seperti Paulus itu dia malah menerima Yesus sebagai Tuhan. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan kan dia Tuhan atau sembahlah dia, nggak pernah sama sekali guys. Mulutnya terucap hal seperti itu. Tapi itu adalah pandai-pandainya Paulus gitu. Kan tidak berdasarkan dari ucapan Yesus gitu kan. Lain-lain. Sebenarnya yang mana? Kok selalu nggak konsisten gitu loh. Yang satu bilang Kristen. Jadi bukan masalah tidak konsisten,
tapi kita merujuk pada oknum-oknum yang berbeda-beda tadi gitu. Masa dikatakan tidak konsisten? Gitu. Sama kayak orang Indonesia. Misalnya dikatakan orang Indonesia itu apa namanya? Apa ya? Orang Indonesia itu contohnya adalah antek Belanda. Lalu sisi lain dikatakan orang Indonesia itu adalah pejuang. Apakah tidak konsisten? Tidak. Itu konsisten. Ya, ya apa dalam artian kita ngomong orang Indonesia yang bagaimana yang jadi anti penjajah Belanda dan orang-orang Indonesia bagaimana yang menjadi pejuang gitu. Kan itu dua hal yang berbeda. Tidak ada hubungan sama konsisten tidak konsisten, guys, gitu. Karena oknum Indonesia itu terpecah dua waktu itu. Ada yang mendukung penjajah Belanda sebagai anteknya, ada yang yang sebagai pejuang untuk melawan penjajahan Belanda. Nah, sama kayak orang Yahudi. Ada orang Yahudi yang menolak Yesus baik sebagai Tuhan maupun Nabi, ada yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Nah, jadi ini tidak ada hubungan dengan ketidakkonsistenan gitu. Memang itu adanya gitu. Ngomong tentang orang Yahudi yang berbeda-beda gitu, guys, dalam menyikapi datangnya Yesus itu. Bentukan Yahudi, yang satu bilang kalau Kristen benar kenapa Yahudi nggak ada yang percaya Kristen dan lain-lain. Entahlah itu orang-orang model bagaimana. Bukan orang-orang model bagaimana, ada yang tidak paham gitu kan. Makanya orang Rabi-Rabi Yahudi itu beda dengan Paulus gitu. Paulus mendirikan agama Kristen, Rabi-Rabi Yahudi itu mendirikan agama Yahudi gitu. Sama-sama orang Yahudi kan. Paulus orang Yahudi, Rabi-Rabi Yahudi juga orang Yahudi juga gitu. Kita langsung aja nonton videonya, guys. Yahudi, semua yang kita gunakan, mobil yang kita pakai, semua otomotif yang ada di dunia ini, bahkan alat IT, informasi telekomunikasi, kamera, semua warna sains yang ada di dunia ini adalah milik hasil daripada otak Yahudi. Ibu nggak tahu. Otak Yahudi ini ngomong tentang orang-orangnya, guys. Karena bangsa Yahudi nggak punya otak kan. Lemah kan kalau ngomong bangsa itu ya yang otak itu kan punya manusia, orang yang punya otak. Bangsa nggak punya otak. Nah, pemikiran suatu bangsa dihasilkan dari otak-otak orang-orang yang ada di dalam bangsa itu. Jadi ini Ustaz Yahudi itu ngomong tentang orang Yahudi. Otak Yahudi itu maksudnya otak orang-orang bangsa Yahudi, orang-orangnya, guys. Bukan bangsa itu punya otak, bukan bangsa itu punya pemikiran, tapi hasil dari pemikiran orang-orang yang ada di bangsa tersebut. Kalau anak ibu, siapa namanya, dari golongan darah apa, semua itu Yahudi yang temukan melalui Landsteiner, penemu golongan darah. Lalu Yahudi utus, Karl Marx, kau pergi ke Rusia dan Cina, jadikan komunis dengan satu teori yang mereka gunakan, Das Kapital, teori kapital, gospel kapital. Nah, kalau saya lihat ekonomi Indonesia saat ini sama dengan praktek Das Kapital. Itu Yahudi punya cara untuk menguasai dunia. Memang mereka dilebihkan dalam Al-Quran. Tidak ada manusia yang mampu melawan Yahudi. Mana ada bangsa mampu melawan Yahudi? Tidak ada. Ini bangsa paling biadab. Jadi saya bilang orang Kristen itu hasil tipuan orang Yahudi. Hasil tipuan orang Yahudi. Orang Yahudi. Siapa dia? Paulus. Dan yang lain-lainnya dari bangsa Yahudi. Ya, yang ngaku-ngaku murid Yesus, padahal ketemu Yesus nggak pernah itu, guys. Jadi Paulus ini ya, kita ngomong tentang Paulus aja ya khususnya. Dia ini awalnya adalah menzolimi dari pengikut murid-murid Yesus awal. Dia pelakunya itu. Habis itu dia katanya insaf, lalu dia malah jadi murid Yesus gitu. Ini kisahnya mirip-mirip Umar lah, Umar bin Khattab itu. Bedanya Umar ketemu Nabi Muhammad, Paulus tidak. Kalau Umar memang ketemu Nabi gitu, dia masuk Islam di zaman Nabi masih hidup dan dekat dengan Nabi gitu. Bahkan Nabi katakan Umar ini calon penghuni surga gitu. Nah, tapi Paulus bedanya, Paulus meskipun mirip Umar dari segi dia awalnya musuh kaum muslimin, Umar itu kan, Paulus juga musuh dari bukan kaum Kristen ya, karena Yesus tidak pernah menyebut Kristen umatnya, tapi umat Yesus disebut sebagai umat Nasrani. Nah, Paulus itu menyerang orang-orang Nasrani, ya kan? Yesus udah pergi waktu itu, guys. Nah, lalu tiba-tiba dia ngaku-ngaku pura-pura insaf dan ngaku sebagai murid Yesus gitu, ikut Yesus gitu. Nah, itu bedanya, guys. Jadi
Tidak ada legitimasi dari Yesus. Kalau Umar ada legitimasi dari Nabi Muhammad, Paulus tidak ada legitimasi dari Yesus gitu. Tuh kan, dia bilang orang Kristen tuh hasil tipuan orang Yahudi, saking pinternya Yahudi. Nah, ini jelas hal yang omong kosong, hal yang disampaikan dari Pak. Jadi Paulus itu omong kosong. Beliau orang Yahudi bukan? Dan dia adalah pendiri agama Kristen. Jadi yang omong kosong itu selalu gitu. Dia apa nggak baca sejarah gitu kan? Nggak tahu tentang Paulus apa gimana? Ya Waloni. Memang kekristenan tuh nggak bisa lepas dari Yahudi, guys. Tapi kalau dibilang Kristen bentukan Yahudi, ini jelas keliru. Oh, jadi Paulus bukan orang Yahudi ya? Oh gitu. Oke. Kita akan lihat ya bagaimana mayoritas dari mereka, yaitu orang-orang Yahudi itu yang nggak mau percaya Yesus, membuat bentukan agama model apa ya, mari kita akan bahas melalui dasar Jadi orang Yahudi ini beda-beda pendapat sekali lagi. Itu selalu sampaikan ya. Nggak ada yang satu suara gitu. Buktinya ada Paulus, ada orang rabi Yahudi. Beda-beda pendapat, guys. kitab. Di dalam Matius pasal 28 ayat 11 dikatakan di sini, ketika mereka di tengah jalan datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Kalau teman-teman baca di konteks sebelumnya, ini berbicara mengenai Yesus yang bangkit dari kubur. Kemudian para prajurit ketakutan karena yang dijaga itu hilang dan harusnya mereka yang mati, benar kan? Istilahnya taruhan dari prajurit ini adalah nyawa. Kalau mereka kehilangan orang yang dijaga, maka mereka yang harus mati. Ini yang terjadi. Para prajurit itu kehilangan Yesus karena Yesus bangkit dari kematian. Kemudian mereka pergi melapor. Dan ayat 2. Jadi gini ya, kalau Anda dengarkan apa yang Yesus sampaikan, dia sama sekali tidak mati, guys. Coba, dia mengatakan, angkatan jahat ini meminta suatu tanda dariku. Aku tidak akan memberi tanda kepada mereka selain tanda Yunus. Seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam. Ingat ya, katanya adalah tinggal. Tinggal itu artinya hidup. Jadi seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Artinya Yunus hidup 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Nah, tinggal di situ artinya hidup. Jadi Yunus itu tidak mati dalam perut ikan, guys. Dia hidup 3 hari 3 malam, bahkan sampai dimuntahkan lagi. Dimakan ikan dimakan ikan paus dia hidup. Di dalam perut ikan paus 3 malam dia hidup, dimuntahkan kembali dia hidup. Nah, sama kayak Yesus juga. Nah, begitu juga anak manusia akan tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Jadi seperti Yunus tinggal atau hidup dalam perut ikan, begitu juga anak manusia alias Yesus itu tinggal alias hidup di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, ketika Yesus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut bumi, itulah jadi penyaliban. Jadi kita tahu yang disalibkan itu adalah selain Yesus, karena Yesusnya ada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Sementara kejadian pas waktu itu adalah kejadian penyaliban. Berarti yang disalib itu bukan Yesus, tapi sesuatu yang orang yang serupakan dengan dia, seperti yang informasi di Quran sampaikan. Karena Yesusnya di mana? Di dalam perut bumi 3 hari 3 malam, guys. Jadi sekali lagi Yesus, kalau menurut dari ucapan Yesus, kita bisa simpulkan kalau dia tidak mati, guys. Karena dia ada dalam perut bumi, tinggal dalam perut bumi. Yang salib adalah orang yang serupakan dengan dia, guys. Terus katakan, dan sesudah berunding dengan tua-tua, berunding nih rapat, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu. Ini kejadian sebelum adanya Kristen. Ingat ya, murid Yesus awalnya itu disebut sebagai umat Nasrani. Ingat, Nasrani bukan agama ya, karena Nasrani adalah sebutan dari umat Yesus, sama kayak umat Muslim. Muslim bukan agama. Jadi umat Muslim adalah agama Islam. Umat Nasrani agamanya Islam, guys. Nah, paham ya? Jadi umat Nasrani bukan agama. Nasrani itu sama kata dengan Muslim gitu. Karena Yesus berasal dari Nazaret. Maka disebut sebagai umat Nasrani. Jadi umat Nasrani itu adalah padanannya adalah umat Muslim. Jadi umat Islamnya dari Nabi Muhammad itu disebut sebagai umat Muslim. Umat Islamnya Nabi Isa atau Yesus disebut sebagai umat Nasrani, guys. Itu bedanya. Kristen belum muncul, karena Kristen mulai pertama kali disebut itu di Antioquia, ya, sekitar 300 tahun setelah Yesus pergi. Itu baru muncul agama Kristen. Kristen belum ada waktu itu, masih adanya adalah umat Nasrani, guys.
Para orang-orang tua ini pada akhirnya memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu yang ada untuk suruh membuat hoax. Apa hoaxnya? Di ayat 13 dikatakan, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu tidur. Ini loh hoax terbesar yang dibuat oleh mereka yang ngaku Yahudi. Tapi kita harus tahu bahwa Hoax sebesar lain adalah yang dilakukan Paulus, yang mana Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku. Paulus mengatakan Yesus Tuhan dan menyuruh menyembah dia. Itu hoax juga guys, karena hoax adalah sesuatu yang tidak pernah orang itu ucapkan. Coba, Yesus tidak pernah mengatakan nih, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan Yesus Tuhan, itu hoax nggak? Nah, hoax adalah sesuatu yang tidak ada diadakan. Yang mana Yesus tidak pernah mengatakan itu, diadakanlah kalau Yesus Tuhan. Nah itu jadi sama saja, baik Paulus maupun orang-orang Yahudi ini sama-sama hoax guys, gitu loh. Yahudi tuh nggak semuanya nggak percaya Yesus. Seringkali kan ada yang bilang, kalau Kristen benar kenapa orang Yahudi nggak percaya Yesus? Loh, kalian salah. Petrus, Paulus, Matius. Nah, kan itu kan orang, makanya saya katakan ini ngomong tentang orang Yahudi. Ada ya orang Yahudi yang percaya, ada yang tidak gitu. Nah, tapi percayanya sebagai apa dulu gitu kan? Percayanya yang salah guys, karena tidak sesuai dengan apa yang Yesus ucapkan, yang sampaikan gitu. Dan teman-teman yang lainnya semua Yahudi gitu loh. Jadi kalau dibilang Yahudi nggak ada yang percaya, ya itu jelas keliru. Mereka itu Yahudi. Tapi Yang bilang Yahudi nggak ada yang percaya itu siapa? Siapa coba? Justru saya itu menegaskan kalau Kristen itu katanya adalah hasil tipuan dari orang Yahudi. Itu berarti orang Yahudi yang percaya, tapi percayanya yang bagaimana dulu gitu kan? Percaya kepada sesuatu yang tidak Yesus ucapkan. Itu dia Tuhan dan sembahlah dia gitu. Padahal Yesus mengajarkan bahwa Tuhannya adalah Allah dan dia menyuruh hanya kepada dialah kamu berbakti dengan segenap jiwa, raga gitu guys. Jadi bukan kepada dia Yesus, tapi kepada dia Allah guys. mereka ada Yahudi yang tidak percaya Yesus membuat bentukan sebuah agama yang memberikan berita hoax bahwa Yesus nggak bangkit, tetapi Yesus dicuri sama para murid Yesus. Ayat 14, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, ayat 14, dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa. Jadi Yahudi, orang Yahudi yang tadi itu yang disampaikan Luis itu adalah orang yang membuat hoax seperti itu. Kalau Yesus tuh dicuri mayatnya. Jadi mereka nih katakan kalian tertidur gitu. Seperti waktu mereka tidur itulah Yesus dicuri. Nah, Yahudi lainnya yaitu Paulus ya bikin hoax yang lain juga. Kalau Yesus itu adalah bangkit. Padahal Yesus mengatakan dia tidak pernah mati karena dia tinggal dalam perut bumi. Tinggal artinya hidup. Sepertinya ya, tinggalnya Yunus dalam perikan, Yesus juga tinggal dalam perut bumi. Berarti hidup. Yunus hidup, Yesus hidup. Itu kan logikanya. Nah, mereka bikin hoax. Mereka mengatakan Yesus bangkit dari kematian gitu. Apa? Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sampai di sini udah jelas loh guys, bahwa mereka memberikan berita hoax. Padahal para prajurit ini melihat Yesus ternyata bangkit. Yesus bangkit dari kematian, dan kemudian ketika melapor orang. Jadi gini ya, melihat seseorang bangkit. Nih ya, ingat. Kalau setahu kita orang dibangkitkan dalam bentuk roh, ya kan? Kita dibangkitkan dalam bentuk roh gitu. Nah, orang mati yang bangkit itu rohnya. Nah, ini misalnya pun ya, kalau Anda lihat ada manusia yang kayaknya hidup dari kematian, itu menurut dia hidup dari kematian. Bisa jadi dia memang belum pernah mati. Paham ya? Jadi kalau misalnya Anda lihat seseorang nih, ada orang, kamu kan kemarin kamu mati gitu. Kamu berarti bangkit dari mati. Oh, belum tentu. Jangan-jangan itu bukan dia.
Jangan-jangan itu adalah orang yang serupakan dengan dia gitu. Jangan-jangan dia belum pernah mati gitu. Jadi ketika melihat Yesus misalnya hidup gitu, hidup, belum tentu dia mati sebelumnya gitu. Bisa jadi dia belum pernah mati. Seperti yang dia sampaikan, aku tinggal dalam saya tinggal dalam perut bumi 3 malam. Berarti dia tidak pernah mati. Nah, apalagi dia memang mengatakan pada muridnya tuh mengira dia mati, guys. Jadi ketika dia datang di atap itu ya, muridnya sedang kumpul, mereka melihat seperti hantu. Mereka takut melihat Yesus datang gitu, ya kan? Karena pengetahuan mereka Yesus sudah mati gitu. Berarti ini rohnya gitu yang datang. Yesus katakan, ini aku, rabalah dan lihatlah, ini aku, rabalah tanganku. Dia pengen menunjukkan kalau dia itu belum mati, guys. Nggak mati sama sekali, belum mati karena dia ada dalam perut bumi 3 malam ketika waktu penyaliban. Jadi dia suruh pegang, lihat, ini aku gitu. Bahkan dia meminta, adakah yang bisa dimakan di sini. Lalu muridnya memberikan ikan goreng dan dia makan dengan lahap. Itu membuktikan dia belum mati sama sekali. Karena orang mati itu akan bangkit berupa roh, ya kan? Nah, jadi jadi nggak benar kalau murid Yesus tuh dia pengen mengatakan kalian kira aku nih hantu. Aku bukan hantu, karena hanya hantu yang kalau kita lihat arwah ya, atau orang nyebut hantu tuh kadang arwah gitu kan. Jadi aku ini bukan arwah loh, aku nih belum mati. Dalam artian dia pengen ngomong gitu. Ini aku gitu. Mana yang bisa kemakan gitu, guys. Itu tanda dia belum mati. Sesuai dengan kata-katanya bahwa dia ada tinggal dalam bumi 3 malam. Orang itu menyuruh para prajurit ini dengan disogok pakai duit tuh supaya memberikan berita bohong. Berita bohongnya apa? Berita bohong bahwa Yesus mayatnya dicuri, bukan bangkit. Nah, dari berita hoax ini apakah Kristen merupakan bentukan dari orang-orang Yahudi yang model begini? Ya enggak, Yesus Yahudi yang lain, yaitu Paulus, Matius yang tadi itu, Lukas dan lain sebagainya. Jadi Yahudinya ada 2 model, guys. Satu yang saya ulang-ulang lagi ya ini ya. Satu yang menolak Yesus seperti ya rabi-rabi tadi yang bikin hoax katanya Yesus itu mayatnya dicuri, dan Yahudi satu lagi yang Yesus yang udah disampaikan tadi yang menerima Yesus sebagai Tuhan, guys. Yang tidak pernah Yesus ucapkan itu. Jadi Ustadz Yohan itu lagi ngomong Yahudi yang ini, yaitu Paulus dan teman-temannya. Percaya, orang Kristen percaya bahwa Yesus bangkit dari kematian. Tapi ada satu agama yang nggak percaya Yesus bangkit dari kematian. Dan ini hanyalah berita bohong yang diterima, yaitu Ya, kenapa? Karena Islam, dia ngomong tentang Islam nih guys ya. Karena Islam itu berpegang pada kata-kata Yesus. Bahwa seperti Yunus tinggal 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Artinya Yesus tinggal hidup dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Begitu juga anak manusia, alias Yesus juga hidup tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penyaliban gitu guys. Gitu loh. Jadi kita berdasarkan apa yang Yesus ucapkan. Gak pandai-pandai seperti kesimpulan Paulus dari Tarsus itu guys. Orang Yahudi itu gitu. Berita hoax yang disampaikan oleh para serdadu ini. Paham sampai sekarang agama mana yang dibentuk oleh Yahudi? Ya simpulkan sendiri guys. Kita lanjut. Yahudi bentuk Islam apa hubungannya? Jadi ini jelas guys ya. Apa hubungan antara Muhammad dengan orang Yahudi? Nggak ada sama sekali. Tapi kalau hubungan Kristen dengan Yahudi itu ada. Kenapa? Karena Paulus orang Yahudi. Matius, Lukas orang Yahudi gitu. Nah, Muhammad tidak ada hubungan dengan orang Yahudi, guys. Jadi dia menuduh agama Islam. Jadi ini adalah asumsi yang sangat jauh sekali. Padahal tadi Luis sudah sampaikan kalau ada Paulus, ada Lukas, Matius gitu. Yang jelas-jelas orang-orang Yahudi. Yahudi mendirikan agama Kristen, agama Yahudi bukan Kristen. Agama Yahudi adalah Yudaisme, kitab yang mereka pegang bukan Taurat, Talmud. Kitab orang Kristen itu adalah perjanjian baru, bukan Injil. Injil diturunkan pada malam ke-18. Nah, ini hoax yang dibuat oleh Gini ya. Injil adalah kabar baik. Yesus sampaikan, ada yang saya pernah sampaikan di video sebelumnya guys. Yesus sampaikan ya, aku memberitakan Injil kepada kalian. Berarti yang Yesus beritakan itu Injil. Jadi Injil itu adalah yang Yesus beritakan.
Nah, jadi bukan cerita sejarah Lukas, bukan cerita sejarah Matius, bukan, itu bukan Injil. Apalagi surat Paulus, apalagi Perjanjian Baru, itu bukan Injil. Injil adalah yang Yesus beritakan pada kalian. Injil kabar baik yang aku beritakan pada kalian, itu adalah Injil dari kata-kata Yesus. Sama seperti Muhammad adalah menyampaikan Quran. Jadi semua kata-kata Muhammad itu adalah Quran. Hadis lain lagi. Nah, Islam membedakan itu, mana yang Al-Quran, mana yang hadis. Kalau Kristen tidak, campur aduk semua, guys. Padahal Injil itu harusnya adalah semua ucapan dari Yesus, itulah Injil. Selainnya itu bukan Injil, guys. Jadi Perjanjian Baru, Lukas, Matius sebenarnya adalah tingkatannya hadis, karena bukan ucapan Yesus. Ya, ada ucapan Yesus, tapi ada juga catatan sejarah gitu. Jadi ibaratnya kalau Quran campur hadis, itulah Alkitab. Nah, Quran itu mana yang setara dengan Quran, yaitu Injil tadi yang ucapan Yesus. Itu baru setara. Injil ucapan Yesus, Quran ucapan Nabi Muhammad. Tapi malah mereka sebut Injil adalah semua, ya, seluruh Alkitab gitu. Padahal tidak. Ya, tidak. Perjanjian Baru bukan Injil. Lukas, Matius bukan Injil, guys. Karena udah campur dengan catatan sejarah, versi Lukas, versi Matius. Bukan lagi murni kata-kata Yesus saja, guys. Yahya Waloni, dia bilang bahwa Yahudi itu, agama Yahudi itu kitabnya itu bukan Taurat, tetapi Talmud katanya. Nah, ini memang benar-benar harus diragukan, kedoktorannya harus diragukan. Kenapa? Karena masa hal yang sepele begitu aja nggak tahu bahwa Talmud itu adalah hasil dari interpretasi penafsiran-penafsiran para rabi Yahudi terhadap Taurat. Kitabnya orang Yahudi apa ya? Tanak. Kitab Tanak itu sama dengan kitabnya orang Kristen, Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu sama dengan Tanaknya orang Ibrani. Di situ ada Taurat, ada. Nah, ini saya terangkan ya, kayak gini. Anda tahu kitab tafsir dalam Islam tuh kayak kitabnya, tafsirnya Al-Qurtubi, tafsir Al-Jalalaini dan lain sebagainya. Nah, kitab Talmud sama seperti itu, ya kan? Jadi tafsiran terhadap Taurat, gitu kan? Tafsiran terhadap Tanak. Jadi suatu yang ditafsirkan secara salah, makanya itu jadikan kitab Talmud gitu. Jadi memang sudah menyimpang di Taurat, guys. Karena ingat, hukum pertama Taurat, ingatlah Israel Tuhan Allah kita Esa, ya kan? Nah, dan lain sebagainya, gitu. Dan di Taurat juga disampaikan nanti akan datang nabi yang akan diutus pada kalian, gitu. Nah, mereka tidak menerima itu. Mereka tidak menerima Nabi Isa atau Yesus, kan, gitu. Ini mereka tidak mengikuti Taurat mereka. Ingat, Yesus sampaikan, ikutilah ajaran orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, tapi jangan ikuti perbuatannya. Nah, mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya, paham ya? Mereka mengajarkan tentang Taurat, tapi mereka tidak melaksanakan Taurat, guys, gitu loh. Jadi mereka ini adalah orang-orang munafik, gitu. Nah, makanya bukti munafiknya mereka adalah mereka tafsirkan, menjadikan Talmud, gitu. Mereka tidak mungkin lagi memakai Taurat, gitu, guys. Nah, beda dengan Alkitab, ya. Jadi Talmud itu sama kayak Perjanjian Baru statusnya. Tafsiran dari Taurat, dari Perjanjian Baru adalah interpretasi dari Perjanjian Lama, gitu. Bahkan kalau kita lihat isinya itu bertentangan, gitu. Perjanjian Lama ngomong tentang hukum kisos, Perjanjian Baru ngomong tentang hukum kasih. Yang sebenarnya kedua-duanya bisa diterapkan sama, tapi malah kontradiksi. Kenapa saya sampaikan gitu? Karena ketika dikatakan yang berlaku adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, itu bukan berarti itu dihilangkan. Tapi Anda bisa milih begitu, bisa juga milih mengasihi, ya kan? Jadi boleh dipilih gitu, kayak dalam Islam, ya. Anda boleh pilih, Anda mau terapkan itu, ya, atau Anda malah maafkan gitu. Sinkron kedua-duanya. Yang nggak boleh adalah menghilangkan tadi itu. Jadi hukum Perjanjian Lama, hukum kisah dihilangkan, diganti hukum kasih, itu enggak. Tapi Yesus katanya kan menggenapi adalah menambah sehingga lengkap. Jadi kasih contoh untuk yang lain, ya, kayak hukum cerai. Hukum cerai boleh dalam Taurat, yang mana disampaikan di situ, jika engkau menceraikan istrimu, maka berilah surat cerai. Nah, Yesus tambahkan
sehingga genap. Tapi aku berkata kepadamu, ya, seorang suami yang menceraikan istrinya bukan karena dia berzina. Nah, berarti boleh menceraikan istri, ya, kalau dia nggak berzina saja, guys. Kalau dia nggak berzina, nggak boleh menceraikan istri gitu. Nah, maka dia sama dengan buat istrinya berzina gitu. Dan suami yang menikah dengan istri itu dia berzina gitu. Kenapa? Karena tidak sah menceraikan wanita yang tidak berzina gitu. Ini boleh bercerai. Jadi Yesus ingin menggenapi dengan boleh menceraikan istri kalau dia berzina dan berikan dia surat cerai, guys. Biar jelas posisinya. Kalau ini memang sudah bukan istriku lagi gitu. Ini surat cerainya gitu, guys. Nah, juga hukum lain misalnya kayak kata Yesus juga hukum perjanjian lama itu kan yang berlaku adalah berzina gitu. Janganlah berzina gitu. Nah, Yesus tambahkan dengan genapi, lengkapi, tambahkan. Jadi bukan menghilangkan hukum zina ya. Nah, tapi aku berkata kepadamu, jika engkau melihat wanita dan menginginkannya, engkau sama dengan berzina. Yesus tambahkan, zina itu bukan hanya zina fisik, bersetubuh, tapi juga melihat wanita pun dengan menginginkannya itu sudah berzina juga. Yesus luaskan skopnya berzina, guys. Dari awalnya hanya bersetubuh, menjadi zina mata, zina tangan, dan lain sebagainya. Jadi Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat. Dia menambahkan sehingga lengkap. Menggenapi artinya adalah menambah sehingga lengkap. Nah, orang-orang Kristianis religius itu tidak paham arti kata menggenapi. Mereka mengatakan perjanjian lama dihilangkan dengan perjanjian baru. Perjanjian lama nggak berlaku. Yang berlaku perjanjian baru. Tidak. Yesus menggenapi, bukan menghilangkan. Yesus mengatakan, janganlah kalian menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat yang ditetapkan Nabi. Yesus katakan, janganlah kalian menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat yang ditetapkan Nabi. Nah, tapi faktanya mereka malah menyangka Yesus datang untuk meniadakan hukum Taurat yang ditetapkan Nabi kan? Dan mengganti dengan perjanjian baru. Yesus katakan, janganlah kalian menyangka. Tapi faktanya mereka menyangka. Nah, sekali lagi Yesus tegaskan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat yang ditetapkan Nabi. Jadi Yesus tegaskan dia itu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat yang ditetapkan Nabi, melainkan sebaliknya, untuk menggenapinya, alias menambah sehingga lengkap. Hukum-hukum perjanjian lama itu sudah ada, digenapi, dilengkapi, ditambah sehingga lengkap dengan perjanjian baru. Misalnya perjanjian lama ada 5 hukum misalnya, 1, 2, 3, 4, 5. Digenapi dengan perjanjian baru, artinya hukumnya ditambah jadi 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga genap jadi 10 hukum. Nah, hukum 6, 7, 8, 9, 10, penambahan ini kan tidak boleh bertentangan dengan perjanjian lama harusnya. Kalau dikatakan menggenapi, menambah sehingga lengkap. Faktanya coba lihat perjanjian baru. Bukannya menggenapi, menambah sehingga lengkap, malah menghilangkan hukum perjanjian lama. Yang mana hukum sunat nggak berlaku lagi gitu. Oh, ya kan? Dan lain sebagainya. Babi haram jadi halal gitu. Ini sekali lagi guys ya. Perjanjian baru bukannya menggenapi perjanjian lama, malah menghilangkan, mengubah-ubah aturan perjanjian lama. Pan Yesus jelas katakan, aku datang bukan untuk menyatakannya, tapi menggenapi alias menambah sehingga lengkap. Kitab nabi besar, ada kitab nabi kecil, ada kitab puisi, ada kitab para paraor, ada kitab hikmat. Jadi kalau dibilang orang Yahudi bukan Taurat kitabnya, wah ini jelas omong kosong guys. Ini jelas omong kosong. Sebab kitab Kan dikatakan orang Yahudi itu ya ada 3 kitabnya. Orang Yahudi yang mana dulu sekarang? Orang Yahudi yang betul-betul pengikut Musa, dia kitabnya Taurat. Nah, tapi orang Yahudi setelah itu, mereka tidaknya kitabnya bukan Taurat lagi, tapi Talmud. Nah, bahkan orang Yahudi kemudian, yaitu Paulus dan kawan-kawannya, kitabnya adalah Alkitab, guys. Mereka menambah dengan hukum kitab Taurat tadi, mereka tambah dengan perjanjian baru. Paham ya? Jadi orang Yahudi itu beda-beda kitabnya. Ada yang berkitabkan Taurat, yaitu yang masih mengikuti ajaran Musa. Ada yang berkitab Talmud yang sudah menyimpang dari ajaran Musa. Ada lagi yang lebih menyimpang lagi, yaitu yang sama menyimpangnya dengan Talmud tadi, yang menolak kedatangan Nabi Isa atau Yesus, yaitu orang yang menuhankan Yesus gitu. Kitabnya mereka tambah dengan perjanjian baru gitu guys. Jadi penambah tadi bukan menggenapi jadinya, malah menghilangkan, mengganti, merubah hukum-hukum Taurat itu guys, gitu loh. Padahal Yesus katakan ya, selama langit dan bumi tidak lenyap, tidak akan hilang setitik pun dari hukum Taurat yang ditetapkan Nabi. Ya kan? Nah, jadi hukum itu akan berlaku selama belum lenyapnya di langit dan bumi, sebelum kiamat. Maka Yesus tambahkan ya, jika hidup keagamamu tidak lebih benar dari orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, jika hidup keagamamu tidak lebih benar,
Itu artinya hidup keagamaan mereka sudah benar. Berarti kalian harus lebih benar lagi. Maka kalian tidak akan masuk ke surga, alias akan menempati tempat yang rendah dari kerajaan surga. Jadi orang Yahudi sudah benar, orang Yahudi yang berpegang pada Taurat, bukan pada Talmud ya, yang berpegang pada ajaran Musa. Nah, kalian harus lebih baik daripada mereka gitu. Gitu poinnya guys. Jadi mereka benar, tapi mereka tidak melaksanakan ajarannya. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya guys. Itu kesalahan dari orang Yahudi dari mengikuti yang berkitabkan Talmud ini guys. Itu adalah Tanak, di dalamnya ada Taurat. Terus Talmud apa? Seperti yang saya katakan tadi, ini Talmud ya. Talmud itu apa? Talmud adalah catatan tentang diskusi para rabi yang berkaitan dengan hukum Yahudi, etika, adat, dan sejarah. Talmud mempunyai dua komponen, Misnah yang adalah kumpulan hukum lisan Judaisme. Ya, karena apa beda dengan perjanjian baru? Sesuatu yang tidak ada. Ingat, sesuatu yang tidak ada. Ya. Jadi sesuatu yang tidak ada di Tauratnya. Diadakan lah jadi Talmud gitu. Yang diskusinya ya adalah menyimpang gitu. Etika adatnya menyimpang. Buktinya mereka menolak Yesus kan? Yesus kan itu untuk mereka. Kenapa mereka tolak? Jadi sekali lagi guys ya, diskusi mereka ini sudah salah gitu dalam menyikapi itu semua gitu kan. Jadi bukti yang paling jelas adalah ketika mereka menolak Yesus. Kan Yesus mengajarkan ajaran Nabi Musa, meneruskan ajaran Nabi Musa, tapi malah mereka tolak guys. Itu berarti cara diskusi mereka itu sudah nggak benar gitu. Kalau benar harusnya mereka menerima Yesus sebagai Nabi yang diutus setelah Nabi Musa, tapi tidak faktanya kan, mereka menolaknya. Nama yang ditulis dan Gemara, diskusi tentang Misnah dan tulisan yang terkait dengan Tanaim yang Ingat, hukum mereka buat itu adalah ditentang Yesus. Ingat, Yesus bersering kali berseteru dengan orang-orang Yahudi ini. Yang Yesus mengatakan apa? Ya hukum mereka ini, hukum yang mereka buat ini, tanah ini, Talmud ini yang Yesus memasalahkan. Gitu. Kalau ini sudah benar, ngapain Yesus mempermasalahkan itu kan? Tidak kan ada ceritanya Yesus itu berkonfrontasi dengan orang Yahudi gitu. Tapi karena masalah itu, karena mereka sudah tidak begitu ajaran Musa yang masih megang Taurat, mereka sudah membuat catatan sendiri yang menjadikan itu Talmud gitu kan, yang itu tentu sesat, karena buktinya sesat. Yesus mengkritik mereka gitu kan. Kalau mereka benar tidak perlu Yesus kritik gitu guys. sering membahas topik-topik lain dan secara lapang menguraikan Tanak. Jadi yang diuraikan adalah Tanak. Tanak itu apa nih? Tanak atau Tanak adalah kata dalam bahasa Ibrani. Ini ya, Tanak yang adalah singkatan huruf TNK dan gunanya adalah Torah atau Taurat, Nebiim atau para nabi, Ketubim atau kitab yang pokoknya tentang hagiografi atau kisah orang suci, puisi atau nasihat-nasihat. Tanak adalah tradisi Kristen dinamakan akad. Jadi gini, Taurat itu mereka simpulkan sendiri sehingga menjadi Talmud. Paham ya? Yang kesimpulan mereka itu adalah bermasalah. Makanya Yesus diutus untuk mereka, untuk meluruskan mereka gitu. Karena diskusi mereka ini bermasalah guys gitu. Jadi mereka mengajarkan Taurat sebenarnya, mengajarkan tanah gitu, tapi mereka tidak melakukannya. Nah, buktinya apa tidak melakukannya? Mereka membuat diskusi. Buktinya adalah isi diskusi mereka. Mereka kan dari diskusi itu buat hukum gitu kan. Nah, hukum itulah yang isinya Talmud. Nah, Yesus katakan, ikutilah ajaran dari orang-orang di Taurat dan Farisi, tapi jangan lagi ikuti perbuatannya. Itu jangan ikuti perbuatannya. Hasil perbuatannya apa? Ya kitab Talmud tadi gitu. Itu hasil perbuatannya. Jadi kalau mereka memang murni mengajarkan itu, ya sudah cukup Taurat saja. Kenapa ada Talmud gitu? Paham ya? Kalau mereka laksanakan ajaran Taurat, mereka tidak akan pernah menolak Yesus. Mereka akan menerima kenabian Yesus itu, guys. Lama atau perjanjian lama, begitu loh. Sampai di sini kita ngerti kan? Udah ngerti kan? Bahwa baik Yahudi maupun Kristen kitabnya sama. Perjanjian lama sama dengan tanaknya orang Yahudi. Kalau dibilang kitabnya orang Yahudi adalah Talmud, ini jelas ketidak. Jadi gini, kayak umat Islam, kitab sucinya satu, Quran, clear di situ. Nah, harusnya kalau mereka ini benar ya guys ya. Nah,
Harusnya orang Yahudi kitabnya Taurat. Clear sudah, nggak ada kitab lain tuh, nggak ada Talmud, nggak ada Tanakh gitu kan. Kitabnya khusus Taurat. Nah, pengikut Yesus kitabnya Injil. Jadi ada 3 nabi dengan 3 kitab. Musa kitab Taurat, Isa atau Yesus kitabnya Injil, Nabi Muhammad kitabnya Quran. Tapi masalahnya adalah ketika umat Islam berpegang umat Nabi Muhammad itu berpegang pada Quran, yang lain itu kitab tuh semuanya adalah kayak hadis itu kitab bukan kitab itu adalah penjabaran yang sesuai dengan Quran. Hadis itu tidak pernah bertentangan dengan Quran, guys. Semuanya bisa Anda cek ya. Hadis itu adalah tidak, jadi ke hadis itu tidak pernah kontradiksi dengan Quran. Tidak pernah kontradiksi dengan Quran. Hadis itu adalah pelengkap Quran. Makanya ikuti sunnah yang berdasarkan dari hadis yang mana itu sesuai dengan Quran. Di kitabnya tetap Quran. Hadis itu hanya pelengkap, pembantu yang untuk menafsirkan kitab Al-Qutubi dan sebagainya macamnya. Nah, tapi bedanya kalau umat Kristen menjadikan satu ya perjanjian lama dan perjanjian baru gitu. Jadi kitab mereka telah sama kayak Quran digabung dengan hadis, digabung dengan tafsir Al-Jalani itu. Jadi umat Islam tuh kitabnya jadinya begitu. Ini bukan lagi Quran, tapi kitab gabungan atau buku gabungan gitu. Dalamnya ada Quran, ada hadis, ada tafsir Al-Jalani dan sebagainya macamnya. Nah, itulah yang jadi pada umat Kristen. Makanya Alkitab tuh isinya semuanya. Padahal kan harusnya nggak begitu. Harusnya kan kitab mereka Injil harusnya. Jadi Anda paham di sini. Jadi sama kayak umat Yahudi juga. Kitabnya kan harusnya cuma Taurat. Tapi mereka menjadikan juga Talmud, hukum-hukum mereka yang sesat ya. Talmud itu ya, makanya Yesus konfrontasi itu sama mereka. Juga tidak murni lagi gitu, guys. Jadi isinya antara Talmud dengan Taurat itu bertentangan, sama kayak perjanjian baru bertentangan dengan Injil yang ada di perjanjian lama, guys. Itu bertentangan. Tawan dari Ustadz Yahya Waloni. Nah, sampai di sini nih benar-benar parah nih. Orang Kristen kitabnya itu perjanjian baru bukan Injil. Nah, Yahya Waloni ini sebenarnya tahu nggak sih? Nah, itu fakta kenapa. Meskipun orang Kristen itu mengakui kitabnya adalah kitab lengkap. Dalam itu adalah perjanjian baru, ada perjanjian lama. Faktanya melakukan perjanjian baru. Perjanjian lama kan tidak berlaku lagi. Makanya yang dimaksud saya itu adalah yang berlaku. Karena kalau Anda punya kitab ya, yang diakui itu adalah yang berlaku kan. Misalnya hukum nih, Undang-Undang Dasar 1945 dengan undang-undang sebelum itu, undang-undang zaman Belanda. Itu bagian dari sejarah Indonesia kan. Tapi melakukan Undang-Undang Dasar 45, yang undang-undang zaman Belanda nggak berlaku lagi gitu. Paham ya? Makanya katakan Undang-Undang Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45, bukan undang-undang buatan Belanda. Tapi diakui. Jadi sama kayak perjanjian baru dengan perjanjian lama, ya mereka akui sebagai kitab, tapi melakukan perjanjian baru. Hukum kisah perjanjian lama dihilangkan diganti dengan hukum kasih. Hukum hukum cerai dihilangkan diganti dengan hukum tidak boleh cerai. Hukum babi haram diganti dengan babi halal. Jadi yang berlaku adalah perjanjian baru. Makanya itulah kitabnya orang Kristen, karena itu yang berlaku. Perjanjian lama nggak berlaku lagi gitu. Hanya hiasan dalam Alkitab itu. Kalau Islam kan tidak, semuanya berlaku, guys. Dan bukan semua berlaku, kecuali kayak beberapa hukum yang memang sudah tidak berlaku lagi, seperti perbudakan gitu. Itu malah Islam yang menghapus. Tapi itu ayat untuk umat terdahulu, bukan untuk berlaku sepanjang zaman. Ada ayat-ayat yang berlaku pada zaman tertentu, ada yang untuk sepanjang masa, guys. Jadi bukan kitab yang nggak berlaku, tapi ayat itu memang khusus untuk umat pada waktu itu gitu. Jadi beda dengan perjanjian baru dengan perjanjian lama, guys. Perjanjian baru itu apa? Perjanjian baru itu di dalamnya itu ada Injil, ada kisah para rasul, ada surat. Enggak, perjanjian baru nggak ada Injil, karena Injil itu adalah, saya pernah buat videonya, guys ya. Injil itu apa? Yaitu adalah kabar baik yang Yesus sampaikan. Ingat, Yesus datang untuk menyampaikan kabar baik, yaitu Injil. Jadi selain Yesus itu bukan Injil. Sama kayak Nabi Muhammad datang untuk menyampaikan Quran. Jadi Quran itu adalah apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad. Jadi ketika orang menyampaikan Quran, itu artinya dia menyampaikan Quran yang disampaikan Nabi Muhammad. Paham ya? Kisah nih, saya menyampaikan Quran pada Anda. Isi Quran misalnya Al-Baqarah. Itu bukan apa yang saya katakan ini adalah Quran itu. Dalam artian bukan dari saya, tapi saya hanya menyampaikan yang sudah Nabi Muhammad sampaikan. Makanya ketika misalnya ada orang menyampaikan tentang Injil, berarti dia menyampaikan apa yang pernah Yesus sampaikan.
Injil yang pernah Yesus sampaikan. Dia bukan membuat catatan sejarah, guys. Jadi kayak Quran ya Quran, hadis ya hadis, tafsir ya tafsir, beda. Mereka menggabung semuanya gitu. Nah, maka kata-kata Paulus pun dikatakan Injil, padahal bukan. Misal kalau Paulus menyampaikan Injil, oke lah. Ada yang mengatur kata-kata Yesus, oke. Itulah Injil yang dia kata-kata Yesus itu. Tapi kalau udah catatan sejarah, udah lagi perkataan orang ini, surat orang ini, itu sudah bukan Injil lagi. Surat ada nubuatan. Jadi kalau dibilang kitabnya bukan Injil, ya keliru. Alkitabnya itu perjanjian baru. Ya benar, kitabnya perjanjian baru, isinya ada Injilnya juga di situ gitu. Jadi perjanjian baru tuh isinya adalah Injil, itulah bukan Injil yang itu, guys. Jadi misalnya kayak kitab tafsir, itu kan ada isinya Quran, tapi itu hanya mengutip. Kitab tafsir mengutip Quran untuk ditafsirkan gitu. Jadi kitab tafsir itu bukan Quran sebenarnya gitu, tapi dipisahkan. Nah, itu Islam tuh jelas mana Quran mana tafsir. Kristen tidak jelas. Jadi Injil itu bukan perjanjian baru itu Injil ya, tapi perjanjian baru mengutip beberapa Injil yang Yesus sampaikan. Itu yang benar. Jadi, makanya sebenarnya Injil yang benar tuh mana? Yang ada di perjanjian lama, yang Yesus ucapkan, hanya itu Injil. Selebihnya bukan ucapan Yesus, itu bukan Injil, guys. Paham ya? Makanya kalau Anda tahu, itu perjanjian baru itu sebenarnya bukan Injil. Tapi sama seperti kitab tafsir, yang bukan Injil, tapi bukan Quran, tapi mengutip ayat Quran untuk ditafsirkan. Mengutip ayat dari Injil yang Yesus sampaikan untuk ditafsirkan gitu. Itulah perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu satu sama kayak kitab tafsir gitu, guys. Nah, bedanya kitab tafsir itu tidak pernah bertentangan dengan Quran, tapi kalau perjanjian baru malah bertentangan dengan Injil. Apa yang Yesus sampaikan itu berbeda dengan apa yang di perjanjian baru sampaikan. Mengenai hukum kisos berbeda, hukum sunat berbeda, hukum babi harum juga berbeda gitu kan. Bertolak belakang alias berkontradiksi. Alias sudah keluar dari kata-kata yang ajaran Yesus sebenarnya, guys. Jadi kalau dibilang bukan Injil ya jelas ini ngarang bebas. Pak Yaya Waloni harus... Lah, itu benar. Kitab tafsir kan bukan Quran kan? Hadis Quran enggak? Bukan. Hadis bukan Quran, kitab tafsir bukan Quran, tapi hanya mengutip ayat Quran yang ditafsirkan. Paham ya? Nah, sama kayak perjanjian baru, itu bukan Injil. Karena Injilnya adalah kabar baik yang Yesus sampaikan. Aku datang untuk menyampaikan Injil kepada kalian. Itu kata Yesus. Itu ayat dari kitab, itu pernah saya buatkan videonya. Nah, itulah Injil. Apa yang kabar baik Yesus sampaikan. Jadi selain Yesus itu bukan Injil. Orang tuh hanya mengutip Injil yang Yesus sampaikan, guys. Paham ya? Makanya benar kata saya nih, perjanjian baru itu bukan Injil. Injil tuh ya tadi itu, ya apa yang Yesus katakan, ajarkan, itulah Injil. Belajar lebih dalam lagi supaya bisa mengerti. Kalau menuduh orang bahwa Justru Anda yang belajar, guys ya. Anda nggak bisa bedakan. Jadi orang-orang ini, guys, yang nggak bisa bedakan mana perjanjian baru, mana Injil, mana Taurat gitu. Jadi seluruh kitab itu bukan Injil seluruhnya, guys. Makanya betul saya kata Ustaz Ironi, karena di dalam kitab itu ada perjanjian baru, ada Injil kata-kata Yesus, ya, ada lagi cara sejarah versi Lukas, versi Matius, ada lagi Taurat. Itu jadi bukan seluruh kitab itu Injil, guys. Injil itu hanya spesifik pada apa yang Yesus beritakan, kalau baik yang Yesus beritakan. Yo agak ya elegan, Boyo agak ya lebih punya sesuatu yang berat gitu loh. Kalau cuma receh begini mah kita ya gampang banget mau luruskan kan. Ya mudah-mudahan Pak Yaya Waloni setelah... Soalnya yang receh itu Louis loh. Orang ngomong orang Yahudi, dia ngomong bahasa Yahudi. Itu receh, guys. Orang ngomong A, dia nyampaikan B. Louis ini yang receh. Itu saya sampaikan di video-video saya gitu. Error nih orang, guys, beneran. Makanya dia sampailah video saya di kelas media ya, kacau nanti. Kan nanti saya ngomong A, dia ngomongnya B. Keluar dari masa hukuman bisa berubah. Ajar aja Al-Quranmu Pak Yaya Waloni, ajarkan kepada jemaahmu supaya mengerti. Iya, makanya orang tuh mengajarkan bahwa kitab-kitab sebelumnya dan nabi-nabi sebelumnya itu ajarannya sudah dibawa oleh manusia. Itu akidah Islam, ajaran Quran
Quran juga mengajarkan bahwa Nabi Isa itu dituhankan oleh orang-orang Kristen gitu. Orang Nasrani. Itu di Quran diajarkan tentang siapa itu Yesus atau Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu dari salib, itu diajarkan semua. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, apa yang diajarkan Quran itu adalah akan bersinggungan dengan agama Kristen. Paham ya? Karena sama-sama oknumnya dibahas sama-sama bahas Yesus, sama-sama bahas Bunda Maria, cuma namanya aja beda. Kayak misalnya kayak Samson, itu adalah yang lain tuh disebut sebagai Samsul atau Samiun lah gitu. Atau misalnya kayak Daud, ada yang menyebutnya sebagai David, Abraham, Ibrahim, Yesus, Isa, Maria, Maryam. Jadi oknumnya sama. Jadi tidak akan mungkin Islam tidak bersinggungan dengan Kristen, itu nggak mungkin. Apalagi Quran itu mengklaim bahwa kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan ajaran nabi-nabi sebelumnya, contohnya kayak Nabi Daud, Ibrahim, Isa atau Yesus, itu diubah-ubah ke manusia. Ya mau nggak mau, suka nggak suka akan menyinggung Kristen. Karena memang itu disampaikan Quran. Referensinya mana? Sama kayak misalnya kayak buku sejarah kita mengatakan nih, sejarah Indonesia sudah diubah-ubah oleh Belanda. Ya kan? Makanya kita harus cari referensinya. Kita cari buku Belanda itu. Karena ketika buku sejarah kita mengatakan bahwa sejarah Indonesia sudah dibawa oleh Belanda, ya kita harus buktikan. Ya, kita temukanlah buku Belanda. Ternyata buku Belanda itu berbeda dengan buku kita. Buku sejarah kita mengatakan Pangeran Diponegoro itu adalah pahlawan. Di buku Belanda malah dikatakan Pangeran Diponegoro adalah pengkhianat, adalah penakut gitu. Sementara di buku kita dikatakan Pangeran Diponegoro itu pemberani, pejuang gitu guys. Nah, sama tadi itu. Di Quran dikatakan Yesus tidak salib, di Alkitab dikatakan Yesus salib. Di perjanjian baru gitu. Paham ya? Nah, jadi harus paham itu. Gak akan mungkin selama Islam bahas Yesus ya atau Nabi Isa, Kristen juga lalu diharapkan tidak bersinggungan, itu nggak mungkin. Kecuali kayak Islam dengan Hindu atau dengan Buddha mungkin. Kan tidak ada membahas oknum yang sama gitu. Tapi ini oknumnya sama gitu. Ibaratnya gini loh, kayak ya tadi itu Indonesia Belanda itu membahas sama-sama tentang Pangeran Diponegoro. Jadi ada Pangeran Diponegoro versi Indonesia, ada Pangeran Diponegoro versi Belanda. Sama kayak tadi, ada Yesus versi Islam, ada Yesus versi Kristen. Ada Bunda Maria versi Islam, ada Bunda Maria versi Kristen. Ya, Yesus versi Islam Isa namanya. Bunda Maria versi Isa nama versi Islam adalah Maryam. Jadi guys ya, suka nggak suka, mau nggak mau akan bersinggungan gitu. Makanya di Kristen juga dibahas kan, Yesus Tuhan gitu. Jadi di masjid dibahas Yesus itu bukan Tuhan, Yesus tidak salib, Yesus tidak pernah bangkit dari kematian, Yesus masih hidup. Di Kristen dibahas sebaliknya, Yesus Tuhan, Yesus bangkit dari kematian. Jadi kan masing-masing agama dibahas masing-masing persepsi mereka tentang Yesus gitu. Jadi jangan harap Islam nggak bahas tentang Yesus, jangan harap gitu. Karena ini adalah oknum ya, yang Yesusnya adalah oknum yang dipersepsikan beda di dua agama ini. Yang satu sebagai Tuhan, yang satu sebagai Nabi saja gitu. Jadi ini aneh menurut saya gitu. Jadi dia tuh seakan-akan mau menghilangkan bab Yesus, bab Kristen, bab apalagi dari Quran gitu. Kan nggak bisa. Itu isi Quran itu bahas tentang Yesus juga, bahas tentang ibunya, bahas tentang Yesus yang disalib, itu isi Quran. Ketika ustaz-ustaz kita mengajarkan Yesus dari salib, ya itulah ajaran Quran. Dan perlu cari referensinya. Sama kayak misalnya kita lagi ngajar sejarah Indonesia. Pangeran Diponegoro itu adalah pejuang, pemberani. Ya kan? Nah, tapi oleh Belanda itu sejarah Pangeran Diponegoro ini diubah. Nah, ketika kita sampaikan itu di sejarah Quran, sejarah Indonesia itu begitu, tulisannya, tekstualnya begitu, sama kayak Quran juga tekstualnya begitu, bahwa ajaran Nabi-Nabi sebelumnya sudah berubah tentang manusia, maka kita perlu cari referensinya. Kalau tadi referensi buku sejarah Indonesia adalah buku sejarah Belanda, nah, referensi Quran tadi adalah Alkitab. Makanya dibahas guys, dibawa buku sejarah Belanda, diadu dengan sejarah Indonesia, mana yang benar, sama kita tadi. Dibawa buku Quran dan dibawa Alkitab, diadu siapa yang benar gitu. Itulah diskusi, itulah pembahasan, itulah debat. Paham ya? Jadi debat
tentang sejarah Pangeran Diponegoro versi Indonesia versi Belanda dengan debat antara Yesus versi Islam versi Kristen. Paham ya? Jadi Alkitab ada referensi dari Quran, karena Quran butuh referensi dong. Karena ketika Quran mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya dan ajaran Nabi sebelumnya sudah bawa tentang manusia, berarti referensinya harus ada. Itulah Alkitab tadi. Sama juga ketika misalnya buku sejarah Indonesia mengatakan bahwa sejarah Pangeran Diponegoro sudah diubah oleh tangan Belanda, perlu datang referensinya, yaitu buku sejarah Belanda. Paham ya? Jadi sekarang kita tinggal debat saja, tinggal bahas saja, sudah. Ngapain lapor polisi? Akidah masing-masing. Orang Indonesia meyakini bahwa Pangeran Diponegoro itu pejuang, pahlawan. Orang Belanda meyakini Pangeran Diponegoro adalah pengkhianat, musuh Belanda. Ya silakan. Orang Belanda pendapatnya begitu. Nah, sekarang kita tidak buktikan buku sejarah Belanda atau buku sejarah Indonesia yang benar. Sama kita tadi. Orang Islam menganggap Yesus bukan Tuhan, dia tidak salib. Sementara orang Kristen mengatakan dia Tuhan yang salib. Tinggal diadu, mana data yang benar gitu. Apakah data Quran, apakah data Alkitab gitu. Sama kita tadi, apakah data sejarah Indonesia, apa sejarah Belanda. Ini sesimpel itu gitu. Ini malah jadi enak betul misalnya ketika kayak tadi lah buku sejarah Belanda mengatakan Pangeran Diponegoro adalah musuh Belanda, adalah penjahat, adalah perampok, adalah penakut. Sementara buku sejarah Indonesia mengatakan Pangeran Diponegoro adalah pejuang, pahlawan, pemberani. Ya kita harus perlu adu gitu. Keterangan buku sejarah Indonesia benar apakah sejarah Belanda, sama kayak tadi. Makanya perlu ada pengaduan, diadu antara mana benar antara statement Quran apa statement dari Alkitab. Mana yang benar nih, Yesus salib apa tidak gitu. Diadu guys. Nah itulah debat-debat ilmiah, komentar-komentar kayak saya ini, apalagi ya kajian-kajian. Cukup sampai sebatas itu, ya pemikiran-pemikiran, argumentasi, adu argumentasi. Kenapa pakai lapor polisi coba? Ini sama kayak tadi sejarahnya, contohnya ketika kita nih, contohnya kita bahas sejarah Indonesia nih. Anak-anak, kita lagi, misalnya saya guru sejarah, anak-anak kita akan belajar sejarah tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah seorang pejuang, pemberani, ya kan? Dia melawan penjajah dengan gagah berani, heroik gitu. Nah, tapi anak-anak, di buku sejarah versi Belanda itu sampaikan bahwa Pangeran Diponegoro itu adalah penakut. Apalagi penakut, pengecut, perampok, penjahat dan sebagainya, pengkhianat gitu. Nah, makanya saya perlu, anak-anak akan bertanya, Pak Guru, buktinya apa Anda ngomong gitu? Nah, anak-anak, ini saya sekarang pegang buku sejarah Belanda. Inilah buktinya. Jadi klaim buku sejarah kita ini bukan tanpa bukan asumsi, tapi benar. Karena ada referensinya, itu buku sejarah Belanda. Coba Anda baca buku sejarah Belanda nih. Di sini dikatakan Pangeran Diponegoro itu adalah pengecut. Jadi betul kan sejarah Indonesia ini, bukunya ini gitu, mengatakan bahwa ada sejarah Pangeran Diponegoro itu diubah dengan manusia. Manusia siapa? Orang Belanda. Sama kayak tadi gitu, guys. Jadi Alkitab tuh dipakai sebagai referensi ketika kita menerangkan tentang isi Quran. Sama kayak ketika menerangkan buku sejarah Indonesia, perlu referensi. Mana sih yang dikatakan buku sejarah Indonesia itu bahwa Pangeran Diponegoro itu memang pengkhianat? Ini adalah referensinya, buku sejarah Belanda. Sama kayak mana sih referensi dari Quran mengatakan bahwa kita sebelumnya sudah dibuat manusia? Ini loh Alkitabnya, buktinya. Logikanya seperti itu, guys, simple gitu. Jadi ini adalah ranah dari argumentasi. Apa klaim masing-masing kitab suci? Nah, itu kita perdebatkan. Keluarkan semua argumentasi Anda. Apa logika Anda, nalar Anda. Bukan dengan lapor polisi gitu. Katanya jangan kasih. Kok begini jadinya gitu. Ini sangat menyedihkan, guys. Apalagi posisinya mereka minoritas gitu. Minoritasnya mereka berani begini. Apalagi kalau ini mereka di Amerika. Mereka mayoritas gitu, guys. Paham ya? Daripada ngarang bebas tentang ajaran Kristen dan ujung-ujungnya kalau dilurusin kan malu sendiri gitu. Dia bukan ngarang bebas, ya. Dalilnya Quran ada. Yesus nggak disalib. Tinggal dibuktikan mana benar Quran. Jadi
Jadi kalau dikatakan karang bebas, berarti Quran karang bebas dong. Enggak, semua ada referensinya gitu. Bahkan dikuatkan dengan referensi dari Alkitab. Makanya ketika kita sampai ke ayat Alkitab, itu menguatkan ayat Quran. Mana bukti Yesus gak disalib? Kata Quran. Buktinya yaitu kata-kata Yesus. Akan jaring minta suatu tanda dariku, aku tidak memberikan tanda pada mereka selain tanda Yunus. Di Yunus tinggal alias hidup dalam perut ikan. Begitu juga dengan manusia akan tinggal atau hidup dalam perut ikan, dalam perut bumi. Jadi ini referensi kita pakai untuk menguatkan referensi di Al-Quran. Paham ya? Mana referensi Quran mengatakan babi haram? Itu ya kita pakailah ayat perjanjian lama bahwa babi itu haram. Tentang sunat. Ada ayatnya di kitab kan tentang ibadah Yesus sujud menyembah Tuhannya, berdoa di Taman Getsemani. Ada referensinya gitu. Jadi Alkitab itu referensi dari Quran, penguat Quran gitu. Sama kayak buku sejarah Indonesia, referensinya dari buku sejarah Belanda. Apa yang Quran sampaikan terbukti di buku sejarah Belanda. Memang situ memang beda sejarahnya gitu. Berarti betul lah klaim Quran, betul lah klaim sejarah Indonesia gitu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.